Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Ade Rohana, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan merefleksikan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 1.1, refleksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran sering digunakan beriringan, padahal keduanya berbeda. Pengajaran atau underwise itu merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan out of wedding yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Benih-benih ini sama artinya dengan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya memberikan pengajaran, namun tugas seorang guru dalam prosesnya mempersiapkan fondasi dari sebuah kebudayaan atau peradaban yang diimpikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kebudayaan tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan sesuai dengan kodrat. Jika kebudayaan atau peradaban terhenti, maka kebudayaan itu akan hancur dan hilang. Hal ini berlaku untuk pendidikan. Pendidikan juga harus tetap berkembang dan berjalan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pendidikan hanyalah mentransfer ilmu kepada murid. Guru hanya terus mengajar dan mengajar saja tanpa memperhatikan kemauan muridnya. Yang kedua, saya beranggapan pendidikan berbasis pada pengetahuan saja. Guru hanya mengambil nilai dari ulangan hasil pengetahuan saja. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada guru. Guru aktif mengajar, sedangkan siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Setelah memperhatikan modul 1.1, yang pertama saya merasakan bahwa pendidikan itu merupakan proses menuntun. Artinya saya harus memberikan tuntunan untuk mendidik murid, bukan sekedar menyampaikan bahan ajar saja. Lebih dari itu, saya harus bisa memberi ruang kepada murid untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan potensi dirinya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya memperhatikan aspek pengetahuan saja, tetapi harus memperhatikan semua aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, emosional, sosial, dan budaya. Yang ketiga, guru hanyalah seorang fasilitator yang memberikan kebebasan ruang dan pikiran murid di dalam kelas, sehingga guru harus memperhatikan karakteristik murid yang berbeda-beda. Maka pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid adalah subjek didik yang perlu mendapat kebahagiaan dengan apa yang dia kehendaki. Kodrat alam dan kodrat zaman. Murid harus diperhatikan potensi dirinya, keluarga, dan alam lingkungannya berdasarkan kodratnya. Murid harus diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya sesuai tuntutan zaman abad 21 di era globalisasi ilmu dan teknologi. Penerapan kelas yang merupakan cerminan filosofis KHD. Yang pertama, mencoba pembelajaran di kelas lebih interaktif dengan penerapan metode diskusi yang memberikan ruang kepada anak untuk aktif, kreatif, berkolaboratif, tanggung jawab, dan mandiri. Yang kedua, menganggap anak murid sebagai subjek didik dengan memberikan ruang untuk berekspresi dan mengungkapkan segala potensinya dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik yang dimilikinya. Akhirnya, marilah kita wujudkan pendidikan sejati yang benar-benar berpusat pada murid. Guru harus memberikan ruang kebebasan berekspresi untuk mencapai merdeka belajar, sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih, mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi kepada semua untuk terus mengembangkan pendidikan untuk Indonesia maju. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.